Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiawan dengan NIM 031111220020. Di sini saya akan mempresentasikan materi Corporate Governance yang bertema Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang lebih dikenal dengan sebutan prinsip tarif, yaitu terdiri dari transparansi atau keterbukaan informasi yang disajikan secara tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan. Akuntabilitas, yaitu informasi yang disajikan mampu dipertanggungjawabkan. Responsibilitas, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap prinsip korporasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Independensi, yaitu suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaannya secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan. Yang terakhir yaitu fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu sebuah perlakuan yang setara terhadap shareholder ataupun informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan secara wajar. Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, bahwasannya terdapat kata kunci dari definisi CSR, yaitu suatu komitmen perusahaan untuk melakukan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat sekitarnya, seperti adanya pembangunan masjid atau ikut serta dalam kegiatan 17 Agustus. Mengapa CSR penting bagi perusahaan? Terdapat beberapa alasan, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kerusakan lingkungan, menciptakan personal branding atau citra positif bagi perusahaan, memberikan kesan bahwa perusahaan sangat peduli terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menciptakan harmoni antar perusahaan dengan berbagai stakeholder. Konsep triple bottom line atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3P terdiri dari ekonomi atau profit, mengacu pada pengukuran pemeliharaan atau peningkatan keberhasilan suatu perusahaan. Sebagai contoh, teknologi dan inovasi, kolaborasi, pengetahuan manajemen, pembelian, proses, dan pelaporan sustainability. Sosial atau people berhubungan dengan corporate governance, motivasi, insentif, keamanan dan kesehatan, pengembangan SDM, HAM, dan perilaku etis. Lingkungan atau planet mengukur dampak pada sumber daya seperti udara, air, dan emisi limbah. Model piramida CSR yaitu terbagi menjadi 4 tahapan, terdiri dari tanggung jawab ekonomi, artinya perusahaan berorientasi terhadap laba. Tanggung jawab responsibilitas, artinya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab etis, artinya perusahaan harus patuh terhadap norma dan etika di masyarakat. Tanggung jawab filantropi, artinya setiap perusahaan harus menjadi warga perusahaan yang baik dengan menyisihkan sebagian dananya untuk kegiatan yang berorientasi terhadap sosial, kemasyarakatan, dan lingkungan. Agenda pelaksanaan CSR mampu diwujudkan melalui 6 pilihan pelaksanaan, yaitu causes promotion, yaitu bentuk bantuan kepada masyarakat yang disertai dengan kegiatan promosi. Causes marketing, yaitu bentuk pemberian sumbangan oleh perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu juga.
Corporate social marketing yaitu bentuk pemberian dukungan untuk menggambarkan perilaku masyarakat, contohnya penyuluhan tentang hidup sehat. Corporate philanthropy yaitu bentuk pemberian sumbangan tanpa disertai kegiatan promosi ataupun kegiatan kepentingan tertentu. Community volunteering yaitu bentuk pemberian dukungan melalui pendampingan masyarakat, yang misalnya pendampingan masyarakat untuk belajar keterampilan baru. Social responsible business practice yaitu bentuk pemberian dukungan yang disesuaikan dengan usaha yang ada di masyarakat dan diproyeksikan untuk dikembangkan oleh perusahaan. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sanksi bagi perusahaan yang melanggar CSR yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, serta pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Kita memasuki studi kasus, yaitu penyelewengan dana CSR, BI, dan OJK. KPK beberapa waktu lalu melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan korupsi dana CSR yang terjadi di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023. Kasus CSR BI pertama kali mencuat ke publik pada Agustus 2024. KPK menemukan dugaan dana CSR BI itu disalurkan kepada yayasan-yayasan yang dikendalikan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. KPK terus menggelar penyelidikan terkait kasus penyelewengan dana CSR di BI usai menggeledah kantor BI beberapa waktu hari lalu dan kini telah menggeledah kantor OJK. KPK telah melakukan penggeledahan ruang kerja Gubernur BI Peri Warjio. Menurut Peri, penyaluran dana CSR tersebut hanya mengarah pada program prioritas BI, yakni bantuan beasiswa untuk sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan untuk kegiatan ibadah sosial. Ismail menjelaskan, sebagai lembaga negara, OJK akan berkomitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik meliputi transparansi dan akuntabilitas. Dalam penggeledahan itu, KPK telah mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu juga, KPK telah menyita beberapa catatan yang disinyalir berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK menduga adanya keterlibatan anggota DPR yang berasal dari Komisi 11 atau yang mengurusi keuangan. Mereka merupakan anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem berinisial S dan HG. Menurut pengakuannya, anggota Komisi 11 mendapatkan bagian dana CSR tersebut. Akan tetapi, KPK akan berfokus terhadap bukti yang diperoleh. Adapun dalam perkara ini, KPK menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Menurut Forum CSR Indonesia, terdapat 6 poin penting terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan dana CSR yang dilakukan oleh BI dan OJK, yaitu pelanggaran terhadap POJK nomor 51 tentang penerapan keuangan berkelanjutan, ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dalam POJK nomor 1 tentang perlindungan konsumen, transparansi, pasal 70 POJK nomor 60 tentang pengungkapan informasi emiten atau perusahaan publik, evaluasi dan penguatan regulasi CSR dalam sektor jasa keuangan, dorongan untuk memperkuat tata kelola CSR di setiap perusahaan atau pemerintah, serta sanksi tegas bagi lembaga atau individu yang terbukti menyalahgunakan dana CSR sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berikut ini referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.